Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi masih lanjutan materi minggu lalu ya, mengenai perubahan sosial. Nah, kali ini kita bahas bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, materi hari ini dapat kamu temukan di buku IPS Pinjaman Sekolah halaman 90 ya. Nah, ini adalah bagan bentuk perubahan sosial ataupun bentuk-bentuk perubahan sosial. Di situ ada eh, tiga bagian ya, bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu yang pertama dilihat dari waktunya, kemudian yang kedua dilihat dari pengaruhnya, yang ketiga dilihat dari perencanaannya. Perubahan sosial dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Kemudian dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Kemudian dilihat dari perencanaannya dibagi dua juga, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, berikut penjelasannya. Satu, perubahan sosial dilihat dari waktunya. Ada dua ya tadi ya, evolusi dan revolusi. Nah, evolusi disebut juga, ini disimak ya, evolusi disebut juga perubahan sosial yang lambat. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama. Jadi perubahan sosialnya butuh waktu sampai waktu yang sangat lama, bisa mencapai waktu ratusan tahun bahkan. Contohnya, nah ini dia contoh perubahan teknologi handphone. Dari teknologi handphone yang pertama kali sangat besar sekali. Nah, ini dari teknologi yang handphone yang pertama ini sampai teknologi handphone yang terbaru ini kan butuh proses perubahan yang sangat lama ya, bisa mencapai puluhan tahun waktu yang harus dihabiskan untuk eh, sampai ke perubahan sosial handphone yang canggih. Nah, kemudian contoh evolusi yang lain ataupun perubahan sosial yang lambat adalah ini dia. Teknologi membajak sawah. Dahulu kan orang membajak sawah, petani membajak sawah dengan cara tradisional, yaitu menggunakan kerbau ya. Nah, ini kan teknologi ini berlangsung sangat lama ini. Enggak langsung berubah menjadi menggunakan traktor seperti ini ya. Jadi ini butuh waktu yang sangat lama untuk proses perubahannya hingga sampai sekarang ini. Bahkan di Jepang lebih canggih lagi ya. Mereka nggak menggunakan seperti ini lagi. Lebih canggih lagi, alatnya bisa langsung menanam. Nah, itu kan butuh waktu perubahan yang sangat lama. Nah, berikutnya revolusi. Revolusi disebut perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial cepat atau revolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang cepat. Misalnya apa? Nah, ini contohnya gambar kepalan tangan berarti apa ini? Ini adalah contoh bisa dibilang unjuk rasa ataupun demonstrasi. Nah, demonstrasi dan unjuk rasa itu kan yang mereka tuntut adalah revolusi yang mereka tuntut, yaitu perubahan secepat mungkin. Seperti contohnya kemarin ada demonstrasi mengenai menuntut supaya undang-undang Omnibus Law itu dibatalkan. Nah, itu kan mereka inginnya apa? Omnibus Law itu segera dibatalkan, bukan nunggu yang lama, bukan nunggu waktu yang lama, tapi harus segera dibatalkan. Nah, itu disebut sebagai revolusi, yaitu perubahan yang cepat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Terbagi menjadi dua ya, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Nah, disimak yang bagian sebelah kiri ya. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukai, sorry ya, salah ketik ini, sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Jadi perubahan ini hanya dianut oleh orang yang menyukainya saja ya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh bagi sebagian besar masyarakat. Misalnya apa? Perubahan yang kecil, yang pengaruhnya nggak besar.
Nah, ini ada gambar Messi dan gaya rambutnya. Gaya rambutnya dulu kan seperti ini, kemudian berubah hingga seperti ini. Nah, ini kan gaya rambut dia ini banyak ditiru oleh anak muda khususnya ya. Contoh lain misalnya gaya rambutnya Ronaldo kemarin kan sempat ditiru oleh banyak anak muda. Nah, itu kan salah satu perubahan yang pengaruhnya kecil ya, nggak berpengaruh besar bagi masyarakat. Contoh lain, nah ini masih gaya rambut ya, gaya rambut yang saat ini masih digandrungi anak muda. Contoh lain misalnya gaya pakaian juga termasuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil ya, gaya pakaian. Nah, kemudian perubahan sosial yang pengaruhnya besar ini dilihat coba. Nah, perubahan sosial yang pengaruhnya besar artinya perubahan tersebut membawa pengaruh bagi sebagian besar masyarakat. Jadi pengaruhnya besar, menyeluruh bahkan mendunia. Ya. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya adanya eh, industri. Jadi kan sejak ada industri, sejak ditemukannya mesin uap, kemudian muncullah industri. Nah, itu kan merupakan pengaruh yang besar ya, semenjak ditemukannya mesin uap. Dari situlah kemudian muncullah industri di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Kemudian bisa menguntungkan negara yang mempunyai industri tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Nah, itu. Kemudian lanjut yang ketiga, yang terakhir yaitu perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Jadi ada dua juga di sini, perubahan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang direncanakan yaitu perubahan sosial yang direncanakan berarti perubahan tersebut memang perubahan yang diinginkan. Jadi perubahannya memang diinginkan dan direncanakan. Misalnya apa? Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar pembangunan atau pembangunan proyek jalan tol ya. Pembangunan proyek jalan tol nggak mungkin ini nggak direncanakan dan tiba-tiba ada, nggak mungkin. Ini pasti sudah direncanakan dan dianggarkan uangnya. Nah, inilah termasuk contoh perubahan sosial yang direncanakan. Nah, berikutnya perubahan sosial yang tidak direncanakan. Ada nggak perubahan sosial yang nggak direncanakan tapi ada? Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Perubahan sosial yang tidak direncanakan berarti perubahan tersebut tidak diinginkan. Ya, ada nggak ini kira-kira perubahan yang nggak diinginkan tapi ada? Misalnya, nah ini bencana alam. Nah, siapa yang ingin ada bencana alam? Pastinya nggak ada yang ingin ada bencana alam ya. Namun, bencana alam ini nyata dan ada, dan itu menyebabkan adanya perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Contoh lainnya misalnya peperangan juga. Peperangan juga salah satu akibatnya adalah perubahan sosial yang tidak diinginkan juga dan tidak direncanakan. Oke. Nah, itu dia penjelasan mengenai perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Nah, mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Kegiatan kamu hari ini yaitu mencatat isi video di buku catatan. Kemudian Bapak juga ingin kalian mengirimkan hasil tugas kalian minggu lalu yang Bapak tugaskan sebenarnya untuk 3 minggu sebenarnya ya. Cuman untuk hari ini Bapak mau periksa hasilnya sampai di mana. Jadi walaupun belum selesai, tetap harus kalian kirim ya sampai di mana kerjaan kalian. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.